Ada yang ngerasa kayak, aduh kayaknya ini gaji gue udah dikit, Iya, jadi dipotong lagi Soalnya, kan. Mungkin karena sosial media itu salah satu wadah yang cukup mudah untuk orang mengaspirasikan suaranya. wah sih? betul, paling gampang, Betul. benar. Oh bagus juga, ini program bisa nanti di masa depan gue udah punya rumah nih. Betul. Tidak semua kelompok orang itu punya power. Udih. Oh, Tuh. benar. Lu rame belum tentu lu bisa punya. Iya benar. Gini, Gimana, apa namanya? Kita makanya istilahnya muncul viral kan virus. Jadi agent of change. Nggak harus tek terus. Kita harus kadang tuh nge-give. Jangan Apaan tuh? Iya. Apaan tuh? tuh? Gitu kan. Apa sih? Gitu. Hujan gerimis aja dari pagi sampai malam. Cakep. Pengantin nangis aja ngeliat Bang Ano kayak bintang film. Karena sesuatu yang edukasi itu nggak harus selalu serius-serius. Kita bisa sambil fun. Betul. Apaan? Ya gitu. Karena butuh. Tar, lu udah denger berita Tapera belum? Oh, gue udah baca-baca. Itu lagi rame banget di sosial media. Betul. Kayak di Twitter, di Instagram, gue Iya. kayak ngeliat-liat pos-posan Tapera. Banyak banget masyarakat pro sama kontra gitu kan. Jadinya kan ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Bener, ada yang ngerasa kayak, aduh kayaknya ini gaji gue udah dikit, Iya, jadi dipotong lagi Soalnya kan. kayak gitu ya, nggak langsung kelihatan kan hasilnya kan. Bener. Nah gitu. Jadi ada yang pro sama yang kontra itu akhirnya jadi kayak punya kelompok-kelompok sendiri Kubu-kubu tuh. gitu Iya, nggak sih berkubu jadinya gitu. Tapi gue pengen tanya yang di studio nih, Tapera gimana? Aman nggak buat lo Aman pada nggak? tuh? Kurang banget. Ya, Mbak. Kuring ya? Ya, kita kan maksudnya itu programnya pemerintah ya. Kita sebagai masyarakat yang patuh gitu harus ikut aja lah gitu maksudnya. Buat kebaikan kita juga kok. Betul. Cuman kan yang mau kita highlight di sini kan kelompok-kelompoknya ini loh, San. Iya. Kayak maksudnya ketika mereka yang pro dan kontra itu mereka bentuk kelompok gitu kan. Jadinya kan kayak apa ya kalau sebutannya tuh gue pernah denger yang kayak citizen assembly gitu kan. Iya, jadi ketika masyarakat berkumpul ensemble, kok ensemble sih? Ensemble mah musik ya, salah. Enggak salah, maaf. Ensemble gitu. Jadi Mereka dari bikin yang pro, kelompok untuk Betul. menyuarakan pendapatnya. Bener. Bahwa gue punya pendapat A, gue Iya, punya pendapat bener. B nih. Soalnya kan yang pro juga punya pendapat, yang kontra Iya. pun punya pendapat. Akhirnya yang kayak gitu-gitu kan mereka berharap dengan harapan mereka berkumpul dan kayak ensemble gitu kan, ensemble jadi kayak mereka tuh iya bisa mempengaruhi kebijakan ini enggak gitu. Iya Pas sih. banget sih gitu kan kayak gue lagi kayak seru ngobrolin citizen assembly apalagi di media sosial gitu ya. Di era-era media sosial. Betul. Ya udah kalau Tapi sebelum kita berlanjut apa? dicakap-cakap Betul. ya. Nah. Hari ini kita topiknya Citizen Assembly di era media sosial. Yang mau tahu lebih lanjut, stay tune terus di Cakap Media. Tuh. Nah, ngomongin ini nih, barusan nih. Citizen Assembly, sosial media. Kayak jingle. Nggak, sosial media. Sekarang biarpun nggak ada, maksudnya Citizen Assembly pun di sosial media ini tuh jadi sarana orang kayak buat berpendapat nggak sih? Kayak lo lihat sekarang Twitter nggak ganti nama udah jadi X gitu kan. X. Banyak ya sekarang kan orang-orang tuh. Gini, mungkin karena sosial media itu salah satu wadah yang cukup mudah untuk orang mengaspirasikan suaranya. Wah, nggak sih? betul, paling gampang. Betul. Benar, Lu benar. tinggal buka HP, buka itu X, langsung aja tuh ngecurhat gitulah benar. kan gitu. Awalnya curhat. Ya, gitu. kayak aduh ini Tapera, gue gaji gue udah segini, jadi dipotong lagi, Iya, mau benar. makan apa gue, kan ada yang begitu ya untuk yang banyak, kontra justru kan. bukan ada, banyak. Dan yang pro pun juga ada yang kayak, oh bagus juga ini program bisa nanti di masa depan gue udah punya rumah nih. Betul. Dan gitu. dari situ juga kayak dengan keresahan seperti itu ketemulah orang-orang dengan keresahan yang sama. yang gitu. tadi lu bilang citizen Jadinya assembly citizen itu. assembly begitu. Cuman kan kayak ya kalau kita ngomongin Tapera sih gue sih setuju sih dari gue gitu. Karena bukannya mau kelihatan pro banget ya, maksudnya Banyak duit nih. iya, amin gitu. Cuman ya udah kayak citizen assembly itu memang
diperlukan kadang untuk jadi sarana lah. Betul. Ya. Dan orang-orang perkumpulan-perkumpulan ini, kelompok-kelompok ini kan juga berharapnya dengan gue bisa menyuarakan aspirasi gue di sosial media, Betul. itu gue mungkin bisa deh mungkin nyolek pemerintah atau ngegoyangin pemerintah Ya, gitu. Ini soalnya gue nggak bisa nih gue sama Ya, nggak bisa. Betul, sama betul, peraturan betul. ini Iya. gitu. Berharapnya Nggak setuju, sebenarnya tujuannya tuh itu gitu Betul, loh, iya. dengan bersuara di sosial media. Iya. Nah, pas banget nih ngomongin citizen assembly di era media sosial. Aha. Kita kayaknya hari ini kedatangan seorang bintang. Wah, bintang, mega bintang. Mega bintang. Iya, mega bintang. Yang sebelumnya tuh pernah datang juga gitu, pernah ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap juga bareng kita gitu. Di rumah lama. Di rumah lama, betul. Jadi tanpa berbasa-basi berpanjang-panjang, kita panggilkan aja ya. Ya. Cus, biar kita langsung nih. Boleh kita panggilin aja, semangatnya dulu dong, tepuk tangannya dulu Ayo dong dong. buat yang mau masuk hari ini. Ntar, salaman dulu bang, boleh? Oke. Weh gila, salaman dulu. Nah ini buat yang baru join bareng kita atau baru pertama nonton kali ngeliat podcast kita gitu. Namanya ini Bang Ai, tepuk tangan dulu buat Bang Ai gitu. Bang Ai pernah datang sebelumnya jadi ngobrol-ngobrol juga sama kita, bercakap-cakap juga bareng kita gitu. Bang, thank you, terima kasih. Bang, kita lagi ngomongin pas banget nih citizen assembly di era media sosial gitu. Oke. Nah, Sar, lo kan mau nanya tuh, gue denger tadi. Padahal gue Dewan Rakyat ya tuh. Dewan Perwakilan Rakyat tuh kalau nggak Betul. salah tuh, atau Dewan Nah. Perwakilan Netizen. Nah itu, Sar coba tanya Sar, apa Sar? Netizen. Deh, gue pengen tahu sih bang, kayak sebenarnya tuh dengan orang-orang gitu komplain kontra dengan suatu kebijakan pemerintah dan mereka menyuarakannya di sosial media, itu tuh salah satu bentuk kepedulian masyarakat juga nggak sih terhadap Indonesia Wah, negara. Berat ya? negara? Betul. Gini deh, pertama ketika lu bersuara komplain atau menggerutu tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan lu, yang seharusnya diurus oleh pemerintah, Betul. Ya, itu hal yang wajar. ya. Wajar. Dan itu biasa kita lakukan ya. Kita Ya. ngobrol ke teman, ngobrol di warung kopi apa segala macam, kita komentarin segala macam. Wajar. Wajar, Sehari-hari betul. kita lakukan. Iya. Ketika ada sosial media, itu jadi medium yang mudah buat kita ngobrol. Iya, Iya. curhatan aksesnya segala gampang macam. soalnya. Bedanya cuman satunya terbatas oleh geografis, satunya berlangsung dalam jaringan Iya. sehingga mudah Oke. menyebar Iya, dan segala macam betul, kan. betul. Terus kalau pertanyaannya apakah itu bisa kepedulian ya? Iya. Bentuk kepedulian. Bergantung sih. Kalau terjadi di Amerika, gue bilang itu bentuk sinisme. Oh sini. Tapi kalau di Indonesia kayaknya ya kita masih bisa sebut itu sebagai ekspresi kepedulian lah ya. Oke. Karena gini, ngelihat sosial media dengan segala riuh rendahnya dan segala macam, kita nggak bisa langsung menyebut itu kepedulian. Iya. Kita harus lihat data lain juga. Oke. Oh, iya. Iya, benar. Kalau setahu gua yang berdasarkan survei, trust kita sama government di Indonesia itu 90% lah. Hanya di bawah TNI. Oh. Nah, tapi kalau di Amerika, Hah? 10 tahun terakhir itu ya sekitar 10-20%. Buset, Trustnya pada rendah government. banget. Jauh banget ya. Tapi kan sebenarnya kayak kelihatannya di Amerika pun kayak kalau pesta rakyat, bukan pesta rakyat sih Ya. ngomongnya. Apa ya? Pesta demokrasinya gitu kan banyak juga sebenarnya kan yang ikut bersuara. berpartisipasi gitu kan. Cuman kalau dibilang tadi sama Bang Ai 10-20%, kita Jadi siok juga ya gitu, jauh kelihatannya rame gitu, sama banget. kita 90%, beda Iya. 70% gitu. Tapi kalau lo sebut tadi ikut partisipasi, rendah sih di sana. Oh iya Bang. Rendah banget. Kita sekitar 80% ya kemarin itu ya. Kalau di Pemilu sana, 2024 ini. Sekarang 50-60-an lah ya partisipasi dalam pemilu dan segala macam gitu. Jadi kalau kondisi Amerika ya gue bisa sebut mereka menggerutu di sosial media lebih kepada sinisme sih. Oh, Artinya sinis. nggak berharap lagi pemerintah akan melakukan perubahan dan segala macam. Oh iya. gitu. Oh, Iya, jadi iya. cuman mengeluarkan Unek-unek aja. Iya, unek-unek aja ya. Lu kesah aja, ngoceh aja udah, yang penting berisik gitu nggak maksudnya. dengerin juga ya udahlah gitu. Nih biasa ini, lu berisik lu. Nah ini. Tapi kan kalau gue masih ada berharapnya. Iya benar, berharap. Ya sama yang pasti-pasti aja kadang mah kalau Terus berharap mah. ada persoalan gini juga, ada perbedaan antara nilai kita dengan nilai di sana. Di kita itu kan dominan kalau dalam terminologi Kunto Wijoyo itu kan esoteris ya. Artinya Esoteris, apa tuh Bang?
kita cenderung respect lah sama otoritas gitu. Sama otoritas ya. Di sana kan lebih etis lah ya. Lebih pemerintah itu hadir untuk melayani kita gitu. Nah, jadi ketika pemerintah tidak ini ya kita nggak punya respect sama sekali gitu. Tapi kalau di kita mau pemerintah melayani kita atau enggak, kita tetap melihat dia sebagai sesuatu yang ada rasa respect lah. Iya benar. Menghargai lah, harus dihargai lah tetap. Tapi bukan berarti kita tidak akan berubah ke arah sana gitu. Ke arah sinisme atau malah apatis nantinya. Iya sih, tapi bener sih dari sinis biasanya ke apatis sih. Bener. Karena dari sarkas dulu mulainya biasanya. Sarkas. Ini apa namanya? Ya sosial media juga salah satu faktornya. Lu ngeluh. Terus sehari-hari lu diekspos sama keluhan-keluhan orang gitu. Terus keluhan lu tidak berdampak apapun, tidak digubris. Ya makin lama lu makin apatis. Makin lama lu makin akhirnya sinis saja. Lama jadi apatis. Apatis benar. Ya kayak udah ngapain gue udah ngoceh-ngoceh. Iya gue udah capek-capek, udah teriak-teriak gitu, kagak ada perubahan. Nggak ada respon, nggak ada feedback. Terus ini juga pendidikan kan. Kita makin kesini kan makin didorong untuk selalu kritis kan, critical thinking kan. Critical thinking, artinya pada akhirnya generasi kita akan segmen generasi yang punya kemampuan critical thinking kan makin besar karena pendidikan kan. Critical thinking kan salah satu fondasinya adalah kita selalu curiga, apa namanya sih? Suspicious. Skeptical. Sesuatu, kan? Suspicious mencurigakan. Deket-deket tuh. Kita skeptis, kemudian lama-lama jadi sinis, lama-lama jadi apatis. Apatis betul. Kan siklusnya itu kan? Iya, siklusnya benar sih. Lama-lama. Dari sarkas dulu gitu. Ngomong-ngomong sinis, disarkasin sinis, apatis lama-lama. Jadi poinnya ya harus dilihat keluhan-keluhan itu. Iya sih, benar sih. Terus sama kayak kan kalau kita ngomongin yang barusan nih Bang, ada yang namanya people power juga tuh. Aku kayak ya gitu. Kayak dengarnya people power kayak sebenarnya people power itu bisa nggak mempengaruhi kebijakan pemerintah kayak citizen assembly itu kita ngomong nggak mungkin citizen assembly itu nggak punya people power gitu loh. Apakah dengan adanya citizen assembly terus muncul people power dan people power itu tuh mempengaruhi akhirnya tuh jadi kayak mempengaruhi kebijakan pemerintah mengeluarkan apa gitu kayak. Jadi merubah. Iya. Jadi normatifnya people bisa dan harus mempengaruhi kebijakan pemerintah. Iya. Betul. Karena di negara demokrasi suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi kan memang secara normatif ya harus mempengaruhi. Nah, secara prosedural kan dibikin saluran-salurannya itu. Dibikin prosesnya yang bertingkat representasi dari rakyat ke perwakilan mereka yang akan menyuarakan. Itu normatifnya. Praktikalnya ya tidak selalu bisa mempengaruhi. Bahkan lebih sering tidaknya daripada pengaruhnya. Lebih sering berisiknya. Itu karena apa? Karena gini, kan dulu sebut people power. People kan itu apa namanya? Jamak lah ya. Banyak. Kelompok orang gitu. Iya, sekelompok betul. Tidak semua kelompok orang itu punya power. Tuh. Benar. Lu rame belum tentu lu bisa punya. Iya benar. Lu rame belum tentu lu bisa mempengaruhi. Kalau yang model-modelan gini rame berisik doang nih. Yang begini tuh. Kayak orang Dalam banyak kasus kan kumpulan orang itu hanya jadi crowd. Hanya jadi kerumunan. Kerumunan tidak punya power. Hanya people gini deh. Maksud saya ketika kerumunan orang itu menjadi sebuah entitas yang kolektif, betul. Dia akan punya power. Tapi dia hanya ketika dia berhenti menjadi kerumunan saja, dia tidak punya power. Kita ngambil contoh ini, analoginya gini, di stadion, orang nonton bola gitu kan, penontonnya diem, ada yang main HP, ada yang melakukan hal-hal, ada yang moto, gitu. Melakukan hal-hal random gitu. Hal-hal random gitu. Kalaupun teriak nggak kompak dan segala macam. Kayak tadi. Itu contoh kerumunan yang tidak punya power. Tapi bayangkan ketika mereka barengan, seolah-olah punya koordinasi yang kolektif melakukan misalnya Mexican Wave. Bergelombang. Dia kan punya power kan untuk menggerakkan pemain di lapangan. Benar. Nah, kira-kira kayak gitulah, bahwa ketika berhenti di crowd aja, ya nggak ada apa-apanya. Tapi ketika dia unite sebagai sebuah entitas yang kolektif, ya mereka akan punya power. Berarti harus ada triggernya juga dong Bang kalau kayak gitu. Apa namanya ya untuk gini,
secara saintifik kita tidak bisa memprediksi kapan sesuatu itu menjadi sebuah entitas yang kolektif atau dia hanya berhenti sebagai crowd. Tapi kita bisa mengetahui, bisa menyiapkan kondisi-kondisi agar pada situasi dan kondisi yang tepat dia bisa menjadi sebuah aksi yang kolektif. Oh ya, aksi yang kolektif, benar. Berarti sebenarnya bukan soal kuantiti crowd-nya itu seberapa banyak dong, Mas? Enggak, bahkan lu punya 1.000 orang demonstrasi, belum tentu lu punya power untuk menggerakkan pemerintah. Tapi lu punya 100 orang, tapi demonstrasi di beberapa titik strategis, itu mungkin bisa mempengaruhi. Berarti even tuh misalnya sampai kapanpun nih nggak akan ngaruh dong kalau misalnya ya udah gue yang penting gue banyak pasukan nih, nggak peduli. Iya, takutnya jadi berisik doang kalau misalnya. Tapi berarti kalau kayak gitu tetap dong nggak bisa mempengaruhi kalau cuma hanya sekedarnya itu mengandalkan kuantiti dari crowd-nya ini. Jumlah iya. Gini ya, kita arahin ke arah mekanismenya aja lah ya. Jadi dulu itu pernah ada perdebatan yang cukup sengit. Kalau pernah dengar Malcolm Gladwell ya, The Tipping Point gitu. Wah. Dia kan punya dia nulis buku. Gue baca nih begini nih. Dia punya. Iya, nggak tahu gue makanya kurang banget gue. Iya. Itu populer itu, buku populer. Buku populer. Jadi pegangan para marketing dan segala macam itu. Jangan ketawain. Jangan ketawain ya. Tapi nanti TV-nya bukunya bisa nongolin di layar nanti. Ya, tolong, Bro. Gitu, Bro. Lanjut, Bang. Dia punya di buku dia nulis bahwa ada sekelompok orang yang punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, untuk menyebarkan ide, mempengaruhi orang banyak, carilah orang-orang tersebut. Diinterpretasi oleh para marketing dan segala macam, mencari orang-orang yang punya kemampuan itu yang diidentifikasi sebagai influencer. Cara mengidentifikasinya biasanya yang punya follower banyak. Makanya para marketing kan nyari influencer kan, bayar besar. KOL, benar. Itu di-challenge karena secara saintifik tidak punya fondasi. Di-challenge oleh banyak ilmuwan dan segala macam yang bilang nggak seperti itu. Pada hakikatnya ketika kita bicara influence, kemampuan orang menyebarkan memang beda-beda ya, disproporsional ya. Tapi kemampuan influence itu sulit kita hitung, kita prediksinya. Karena pada hakikatnya semua orang punya kemampuan untuk menginfluence. Everybody is influencer. Sebenarnya. Ingat tuh. Iya, tapi kan maksudnya yang di-influence kan bagus. Kalau yang model-modelan begini yang influence, lu jangan nyengir di balik situ lu. Jangan. Karena untuk mengubahnya, untuk mempengaruhi orang lain tidak hanya kemampuan individu, tapi analogi yang paling sering digunakan oleh para pengikut si Malcolm Gladwell itu kan pengaruh itu seolah seperti virus. Iya. Makanya istilahnya munculnya viral kan, virus. Penyebaran kan. Enggak, bener. Viral itu dari virus maksudnya analoginya gitu. Jangan lo bener-bener jangan mainin rambut lo. Ketika seseorang punya follower gede, artinya dia bisa dia akan memviralkan ke misalnya ke pengikut dia. Dia punya 1.000 pengikut. Dia punya kemampuan untuk menjangkiti 1.000 orang itu. 1.000 orang, betul. Harapannya 1.000 orang itu akan menjadi 10.000 orang lagi, gitu kan? Iya sih, itu kan analogi virus. Pada sebenarnya mekanismenya tidak seperti itu, proses influence itu. Lebih kepada analoginya itu kebakaran hutan. Forest fire. Merambat. Jadi salah barusan. Di satu titik benar. Soalnya jangan dikali tadi. Oh iya, maaf. Lanjut Bang. Jadi gimana? Kebakaran di banyak titik gitu. Ada kebakaran satu titik, dia merambat tapi padam. Oh iya. Muncul kebakaran di 2 titik. 2 titik itu merambat terus bersambung jadi lebih besar. Jadi kebakaran kecil tapi di banyak titik itu bisa menghasilkan kebakaran seluruh hutan. Efektif. Kecil tapi kebakar semua. Benar. Bukan kayak virus. Kebakaran besar satu dengan berharap akan merambat ke seluruh hutan, nggak seperti itu. Iya sih benar. Titik. Kecil cabai rawit. Gitu. Beda. Bakwan jagung. Itu enak. konsekuensinya misalnya kayak gini. Jadinya ke para marketing ya. Lebih bagus mana? Kamu punya budget 1 juta gitu. 1 juta. Lu bayar 1 KOL dengan harga 1 juta per 1 posting atau lu bayar 1.000 orang dengan 1 juta bagi 1.000 berapa tuh?
10.000 gitu. 10.000. Dengan harga 10.000 per post. Dengan follower mungkin Kecil-kecil gitu ya? kecil gitu. 200, iya, iya. Ketika di total Gitu ya. mungkin jumlahnya sama gitu, tapi mana yang lebih efektif untuk menyebarkan Ya, menyebarkan sebuah isu atau Iya, produk iya, gitu iya, ya. iya. Ya pasti yang kecil-kecil iya, sih. kecil-kecil. Karena Soalnya sekalian kan banyak, 1.000 iya. yang ngepost kan banyak gitu. Nggak mungkin orang nggak ada yang lihat gitu kan. Iya, sedikit-dikitnya paling enggak dari 1.000. Kenapa? Ya ada. Oh iya benar ya udah kayak lu setuju gak sih sama gua ngomong barusan? Setuju. Iya ngeselin kalau enggak canda gitu. Enggak berantem enggak. Bertengkar aja gitu. Palingan abis ini nanti. Ya gitu. Apa lo mau nanya lagi nggak? Apa? Apa? Ada pertanyaan nggak? Apa? Lo yang mau nanya gue. Tapi berarti Bang kalau misalnya dari semua yang Abang jelasin itu satu hal yang pengen gue tanya tuh ini. Jadi caranya biar efektif untuk menyuarakan pendapat itu gimana? Supaya didengar lah sama pemerintah gitu. Apalagi di media sosial gitu betul, ya. biar nggak cuman tweet-tweet doang Iya. gitu. Nggak rame-rame berisik gitu. Tong kosong nyari Iya. Diem nyopet. Gitu. Ya, satu-satunya cara ya berorganisasi lah. Kayak dengan berorganisasi, keluhanmu menjadi keluhan paling enggak orang-orang dalam organisasimu. Kalau Satu komunitasmu. ya, benar. Kalau dalam bahasa anak sekarang, kalau organisasi terkesan old school ya berjejaring lah. Berjejaring. Paling enggak orang di jejaringmu Network. benar-benar. Network. Dengan cara itu ya keluhanmu akan menjadi keluhan orang-orang yang dalam jejaring. Iya, sama. Punya Jadi keresahan yang sama diolah juga. dengan benar gitu lah ya Bang ya keluhannya. Nggak cuma jadi tweet doang tuh. Iya, soalnya rame doang, berisik. Gue ngulang ini ya dari tadi. Tapi bener banyak orang-orang yang akhirnya berorganisasi. Bukan berorganisasi sih, cuman dia nge-tweet ada satu orang yang Gayung bersambut. iya gayung bersambut gitu. terus-terusan. Cuman nggak tahu arahnya kemana. Mungkin kalau Iya. dengan berorganisasi atau kita berkomunitas, kita tahu ininya mungkin nggak sih Bang kayak do's and don'ts-nya apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kita jadi punya Terstruktur gitu nggak sih? guideline-nya juga. Benar. Lebih terstruktur. Kalau kita balik ke analogi di stadion tadi kan, untuk membangkitkan Mexican Wave itu kan selalunya ada dirijen kan. Ada dirijen, Iya. benar. Ya, paling enggak dengan adanya organisasi, lu punya struktur cara kerja dan segala macam. Benar. Iya. Iya. Minimal menciptakan kondisi agar keluhanmu menjadi keluhan bersama. Betul. Ada tujuannya ya Bang ya. Betul, ada tujuan gitu. Iya. Benar. Kayaknya ke Bandung gitu. Bukan, itu mah destinasi wisata, Ya kan, bukan tujuan. destination. Tujuan lu pengen iya, denger, bener. gitu kan. Tujuannya kan berorganisasi, menyuarakan pendapat di media sosial, bukan lu mau jalan-jalan. Gua kagak bisa. Apaan nih? Maksudnya Google Maps ngapain gitu? Jadi tujuan bisa, nyari tujuan, iya nyari jalan. Asal gitu. jangan nyari tujuan hidup aja Nah, tuh. kagak bisa. Kepang lu ntar gua lepas loh, mau lo. Dijambak enak Iya, gitu. jangan kesian. Iya sih. Apalagi ada lagi yang mau diobrolin, Sar? Saya kayak Citizen Assembly. Oke sih, selama maksudnya kayak itu tadi kan balik lagi kayak people power atau kan di Citizen Assembly itu kan yang kayak Bang Ai bilang people power apa segala macam percuma kayak maksudnya Lu bersuara iya, doang. tapi lu nggak terstruktur. nggak terstruktur, Lu cuman nggak- akhirnya- berarti tuh nah ini Bang, tapi berarti itu semacam bikin strategi dong kalau kayak gitu dengan kita berkomunitas atau misalnya berapa tadi? berapa ya? Berjejaring. Iya berjejaring Berjejaring, kayak gitu. berapa? Bikinin plan juga dong berarti kan. Iya. Apa artinya gini? Ini kan kita ngelihat dari sisi kita yang mengadvokasi ya. Artinya kita ingin memperjuangkan sebuah isu dan segala macam ya. Berorganisasilah. Syarat pertama harus dilakukan sih berjejaring. Yang kedua ya pahami mekanisme bagaimana dari sebuah keluhan individu menjadi sebuah keluhan kolektif ya pahami cara kerjanya. Tapi yang satu yang penting mungkin yang perlu disinggung Apa bahwa gimana dari sisi pemerintahnya gitu. Iya. Kan kita nggak ngelihat tadi dari sisi kitanya aja kan. Iya. Bagaimana? Kalau saya sih melihatnya ya kadang-kadang gini ya pemerintah karena nggak tahu gitu kaget dengan banyaknya keluhan di sosial media akhirnya jadi tipis kuping gitu Iya, terus iya. nutup memban atau melaporkan ke polisi di-block, atau apa iya, dan segala iya, macam. iya. Padahal seharusnya disortir ya aturan. Disortir aja karena gini kan dibilang tadi bahwa tidak selalu sebuah keluhan individu ataupun keluhan kelompok bisa menjadi sebuah keluhan kolektif. Iya. Itu sangat katakanlah sangat jarang terjadi lah. Oke, iya sih. Tapi bisa saja terjadi kondisi tersebut. Jadi yang perlu dilakukan pemerintah adalah identifikasi mana keluhan-keluhan yang punya peluang untuk menjadi keluhan Pilih-pilih, kolektif. betul. Dia harus bisa mengidentifikasi itu. Jangan tipis kuping. Betul, jangan tipis kuping. Udah tipis dompet gitu kan ya. Terus Tipis kuping. apa Apa lagi, namanya Bang? dari sisi legislatifnya lihatlah
keramaian-keramaian di sosial media ini sebagai peluang gitu Oke. untuk memperbaiki sistem yang ada. Ya. Oke. Karena kan tidak mungkin orang mengeluh di sosial media kalau saluran-saluran yang ada tersedia Iya, atau tidak tersumbat kan. Iya benar. Tidak tersumbat. Got aja dibersihin, ya kan? Biar nggak mampet. Iya. Ada lagi saluran-saluran beraspirasi. Ya gitu, keren. Harus dibenerin salurannya. Harus dibenerin. Harus benerin. Orang-orangnya juga. Tapi gini, kata benerin, menarik ini kata benerin. Kadang-kadang kan semua orang berkeinginan, Iya. wah kita harus adaptasi nih terhadap Iya, perubahan. bener. Ada banyak suara-suara, gimana nih caranya? Iya. Semua orang mencoba dan kadang-kadang jadi bingung. Karena akhirnya yang paling sering muncul strateginya adalah menjadi kayak gini. Katakanlah partai itu kan didesain untuk sebagai saluran aspirasi ya. Saluran aspirasi betul. Ketika sosial media menjadi sebuah kekuatan baru, mereka bikinlah pintu kanal untuk keluhan dari sosial media agar mereka bisa menangkap, mendengarkan. Tapi kan sebenarnya itu seperti seolah-olah sosial media itu aspirasi dari sosial media itu seolah-olah seperti add-on aja kan? Iya. Software partainya sendiri nggak berubah. Iya, nggak gitu. berubah, betul. Ada aspirasi masuk, proses pengambilan keputusan di partai pun tetap aja hierarkis, tergantung ketua partai dan segala macam kan. Iya, betul. Jadi suara-suara Jadi yang apa namanya? Hanya sekedar apa ya? Add-on aja gitu. Ya, padahal Masuk jadi kuping kayak- kiri, keluar kuping kanan aja jadi gitu kayak takutnya. Additional kondimen, betul. gitu. Padahal sebenarnya ya kita berharap ini ini sosial media spirit zaman ya. Iya, spirit zaman, betul. Harus diadopsi oleh kanal-kanal tradisional dari yang ada gitu. Gue ngambil contoh ini deh. Gue suka nih yang ada banyak sih sebenarnya di dunia ini. Ada Contohnya, Podemos di Spanyol, ada Pirate Party dan segala macam. Semua bereksperimen untuk memanfaatkan sosial media sebagai kanal-kanal aspirasi baru gitu. Oke. Ada satu menarik yang dilakukan oleh Agora. Ini partai lokal di Brussel. Dia awalnya movement. Brussel itu apa ya? Belgia ya? Belgia ya? Nggak tahu. Ntar coba dah dicek dah Brussel di mana. Guys, di mana Brussel di mana sih? Oh, di Belgia. Oke, di Belgia bener. Dekat itu kali ya? Dekat mana? Bogor kayak itu. Ya, dekat Bogor Cipamongkok. Itu Rancaikek. lurus dikit udah ke puncak lah itu. Dia agak menarik eksperimen dan mungkin bisa jadi inspirasi. Dia bikin partai, masuk ke parlemen, terus ngehack sistemnya dari dalam. Caranya dia sudah punya kursi di dalam. Oh iya. Nah, kan di punya perwakilan. Iya. Perwakilannya ini apa namanya di luar mereka bikin semacam DPR bayangan. Oh. Oke. Secara rutin tiap tahun mereka secara random memilih warga apa namanya anggota partai atau bukan terserah, mereka random milih untuk menjadi semacam DPR bayangan untuk membicarakan semua isu yang jadi concern publik. Ketika mereka sudah mencapai sebuah kesepakatan, itulah yang disuarakan oleh perwakilan mereka di dalam. di DPR yang resminya. aslinya. Jadi agak kayak hacking the system Iya, gitu. iya. Karena From awalnya the mereka inside. movement, tapi mereka pikir ya kita nggak punya kekuatan legislasi gitu. Iya. Mau nggak mau kita harus masuk ke dalam Iya. agar apa yang mereka bikin punya kekuatan legislatif Iya, gitu. benar. Itu yang mereka lakukan gitu. Betul. Keren. Jadi legislatifnya juga mendekatkan diri. Iya, Iya. mungkin. Iya. dan seperti yang gue bilang tadi, internal partainya pun berubah gitu. Proses pengambilan keputusannya nggak ada lagi ketua partai dominan memutuskan. Oke, Semuanya iya, dilempar iya, ke iya. si citizen assembly ini gitu. Semua orang bebas Mau anggota partai mau bukan, Iya, benar. Kan random dipilih. Iya, random ya. benar. Apapun yang diputuskan oleh situ, itulah yang dibawa ke DPR untuk mereka perjuangkan di perwakilan mereka gitu. Benar. Mereka Langsung. Apa? Kuba kayaknya enggak deh, Enggak ya? enggak seperti itu Enggak ya. ya? Oh, Enggak iya. seperti itu. Enggak. banyak tapi Bang, maksudnya negara-negara yang akhirnya mengimplementasikan citizen assembly yang kayak gitu-gitu tuh. Kayak Semua masih dalam bentuk eksperimen karena semua menyadari bahwa ada problem di demokrasi representatif kita sekarang ini. Iya, iya. Dia terlalu apa namanya kan, kita hanya dikasih waktu tiap 5 tahun untuk memilih wakil. Iya, wakil, Terus betul. wakilnya akan memperjuangkan kepentingan kita. Iya. Tiap secara periodik dalam 1 tahun wakil itu turun ke rakyat untuk menjaring aspirasi istilah Iya, mereka iya, ya. menjaring Kemudian aspirasi. dibawa ke DPR. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, ada banyak isu dan segala macam dikeluhkan oleh warga. Iya. Prosesnya itu sudah tidak mampu lagi gitu loh. Oh, Me- iya me- sih. ini. Bener sih. Gua ngeluh
tentang jalan yang macet tiap hari Iya, gitu. iya. Masa gua harus nunggu 5 tahun lagi untuk Capek Iya. banget kan jalannya Aduh. tiap hari dipakai ya. Kan gitu. Keburu pindah itu Iya. namanya. hal kayak gitu kan kecil-kecilan segala macam. Iya, kecil-kecilan. Ya, perlu ada perubahan memang. Memang harus ini. ada. Tapi nggak cuma ya harus dari kitanya juga sih sebenarnya ya. Betul. Kayak ya lu kalau misalnya mau ada perubahan, jangan cuma cuit-cuit di Iya. Twitter, di sosmed Bener. lah gitu. Jadi agent of change. Kayak lu ya. Tapi Merinding gua denger. Ya keren banget gitu. Agent of change keren lu, agen perubahan. pengen dibawa sama cakap media. Iya gitu. Kita akan sedikit-sedikit menjadi agen perubahan. Wah gitu. Gagal. Takutnya gagal agen gas gitu-gitu. Modalnya gede gua. Iya, modalnya gede banget gitu. Ya jangan sembako deh kalau kayak gitu. Nah, maksudnya ya bagus lah kalau misalnya memang citizen assembly itu akhirnya bisa mempengaruhi. Ada nggak partai politik yang berani mengadopsi itu ya? Nah, itu dia. Berani jawab nggak? Mungkin Bapak bisa apa jadi ini ada Iya, jadi apa? kalau misalnya ada partai mau gitu yang mencoba itu kan Kenapa nggak mulai dari kita? Nggak, jangan dah, jangan. Nggak. Lu yang mulai, Nggak, lu gua yang nggak mau, mulai gua nggak nih. mau. Gua nggak mau kalau yang begitu-begitu ngeri, takut. Ya tapi maksudnya citizen assembly itu tadi lah berharap dengan harapan kayak lu bisa apa? Mengubah iya gitu kan. Karena- Iyalah, jangan partai hanya sekedar partai subscriber kan. Iya, benar makanya. Partai kan sebenarnya yang partai subscriber. Hanya yang subscribe lah yang bisa ngambil keputusan di dalam kan. Wah, gila, bayar. Oh iya. Iya benar. ada add-onsnya ya. Biarkanlah penonton yang kayak kuda-kudaan tadi begitu. Iya benar sih, benar. penonton dikasih kemampuan lah, jangan hanya sekedar komen gitu, tapi bisa menentukan episode mana yang harus tayang atau harus Oh iya benar. Tapi keren tuh episode mana yang harus tayang bener. atau isu mana yang harus diangkat. Iya, Nah, iya. Itu baru. Jangan tidak berhenti sekedar sebagai partai subscribe. Betul. Jangan jadi subscribe doang, cuman lu pada juga bisa kayak memberikan ide-ide lain gitu kayak Aspirasi Aspirasi, lo. Karena kita juga harus menjadi pendengar juga. Iya, Jangan benar. cuma Benar, menjadi betul. Benar. pembicara. ya nggak harus tek terus. Kita harus kadang tuh Tek, nge-give. Lu jangan ketawa. Kenapa sih setiap kali gua ngomong bahasa Inggris lu ketawa? Nggak ejek lo. Ya, Iya, tek. Ya, gitu. Ya pokoknya gimana sih maksudnya kayak citizen assembly. Jadi memang kalau ya intinya kalau lu mau suara lu terdengar Iya. gitu, lu nggak cuma bisa cuit-cuit doang, Iya. lu harus mulai bergerak lah gitu dengan sesimpel yang tadi yang Bang Ai bilang gitu kan, lu berorganisasi, berkomunitas. minimal banget lu berorganisasi atau berkomunitas gitu. Dan supaya- jangan sampai salurannya itu tersumbat juga. Itu dia, Gitu. gitu. Saluran aspirasi. Karena kan yang harus mendengarkan kan yang itu tuh, yang di atas tuh ya. Iya. atas atap nih. Iya. Lampu nih terang Jangan banget nih. sampai siklus dari skeptis sinis iya, menjadi benar. apatis. Sarkas. Jangan sampai endingnya jadi Sarkas, apatis semua kita. skeptis, sinis, apatis gitu. Jadi Jangan apaan tuh? Iya. apaan tuh Iya. gitu kan. Apatis gitu. Bang Ai, thank you banget penjelasannya, tepuk tangan dulu dong. Guys. Tepuk tangan dulu. Jadi citizen assembly asik ya, keren ya? Keren banget citizen assembly di era media sosial, jadilah agent of change. Gila. Jangan jadi agent gas. Kagak, karena kalau lu pengen suatu perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Betul. Kalau Bang Ai yang ngomong Gimana Bang? Nah, iya. agent of change. Agent of change. Jangan. Gua aja dah yang wakilin dah, nggak apa-apa. Jadilah Gua merinding. agent of change. Wah. Sini, Oh, di sini ya. Bang, kamera- Enggak, maksudnya gue kamera pengen saya. ngomong ke semua gitu, biar kena semua gitu. Jadilah agent of change. Sini lagi. Jangan takut membawa perubahan gitu. Oh. Kalau kata sabun lu ada yang ngomong berani kotor itu baik, guys. Habis itu mandi, bener. Jangan didiemin kotor aja gitu maksud gua. Lo nggak enak ngeledek. Gua tahu banget lo ngeledek. Baik, thank you sekali lagi udah dateng gitu kan, udah mau Penjelasannya hari ini. bercakap-cakap juga sama kita. Ya, Gimana Sarah? bercakap. Dan Ini kan lo apa? terbuka nih Apanya? wawasan. Wawasan Bener, dong. wawasan, Masa betul. apanya? Masa gua buka warung. Jamu kawan. Nanti jadi agent gas gue. Ya gitu. Bisa nggak enak tawa lu. Ya udah, kita kelarin aja ya di sini ya. Kelarin. Kita sudahi benar, untuk hari ini. topik kita hari ini. Betul. Juga jangan lupa buat penonton-penonton yang ada di rumah, Asik. penonton. Oh. Pantun. Apaan?
Gue pengen. Nah, beban. Jalan-jalan. Jangan jalan. Tapi oke, buat kalian yang nonton. Gue lupa, gue ada pantun. Oh, ada lu sumpah, ada. pantun. Apa tuh? Ya udah kita tungguin ya. Hujan gerimis aja dari pagi sampai malam. Cakep. Cakep. Pengantin nangis aja ngeliat Bang Ano kayak bintang film. Gila. Ya. Lu tau kan gue kerja besok-besok kita jadi malah jadi lenong. Gak apa-apa, seru Iya gitu, sih. bagus. Kita memberikan informasi juga menghibur gitu. Karena sesuatu yang edukasi itu nggak harus selalu serius-serius. Kita bisa sambil fun. Betul. Apaan? Ya, gitu. Tapi Yaudah. buat yang nonton di rumah, jangan lupa komen lu kalau misalnya pada mau ada advice, masukannya Betul. gitu. Atau Next ada ide-ide topik juga. Atau tadi yang dibilang Bang Ai menentukan next episode itu Iya, apa, mau ngobrolin gitu. apa Atau juga gitu. mau pengen lu pada Bang Ai datang lagi. Kan Ngobrolin apa gitu iya, bareng Bang ngobrolin Ai apa lagi next selain ini episode. gitu kan. Boleh ngobrolin, komen gitu. Jangan lupa jangan komen doang, like juga, subscribe juga karena butuh. Jangan lupa di share juga nih. Biar makin Dan banyak. terus gitu. ajakin lah semua teman-teman, Sanak orang saudara, tua gitu, tetangga, gitu tetangga, ya. RT RW kalian nonton gitu ya. Ya udah, sampai sini aja Bang Ai. Thank you. Sarah, closing deh, Sar. Oke deh. Pantun. Ya udah tadi Bang. Habis stok pantun gua, kagak ada lagi. Ya udah. Oke deh kalau gitu guys, gue Sarah. Gua Alex, Bang Ai. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.